Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Maulya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data, yang dimana struktur data merupakan bagian yang penting yang harus kita ketahui, karena struktur data memiliki 4 faktor diantaranya, yaitu mengatur, memproses, menyimpan, dan mengolah data dalam sebuah program agar bisa digunakan secara efisien, yang dimana bisa memudahkan user dalam mencari data atau menyimpan data. Nah, diantaranya ada array, hash-map, stack, dan queue. Array merupakan struktur data yang menyimpan sempurna data dengan tipe data yang sama, disimpan di satu tempat dan diakses melalui indeks. Nah, apakah kita berpikiran kita ingin menyimpan data dalam sebuah program yang akan kita buat, dan tidak mungkin kita menyimpan program tersebut, data tersebut dengan variabel yang kita tulis secara manual satu persatu. Andai kata kita ingin menyimpan 1000 data atau 100 data, sehingga kita menulis variabel 1 hingga 100, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Dan juga kita tidak mungkin ingat juga dengan variabel yang kita buat, sehingga kita bisa menggunakan array. Adapun array dalam penggunaannya di dunia nyata yaitu digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa, dan juga bisa digunakan untuk menyusun jadwal harian. Dan array juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang diantaranya yaitu kelebihannya digunakan sebagai implementasi tipe lainnya, yaitu stack dan queue, dan juga memiliki proses data yang bisa dilakukan lebih cepat. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu yang lama karena bersifat berurut. Oke. Nah, berikut codingan untuk array, untuk menggunakan array. Di sini saya akan menggunakan Python. Di sini saya akan menyimpan sebuah nama. Coba kita tampilkan. Oke. Di sini kita ingin mencari Sopo. Nah, kita bisa print, kemudian, nah, kita bisa tulis. Yuk, kita lihat apakah yang akan keluar. Ya, Sopo, karena di dalam indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi 0 dari Adit, kemudian Denis, 1 Denis, dan 2 Sopo. Oke. Nah, di sini mungkin kita ingin mengganti nama Sopo, kita juga bisa menggantinya. Ini kita masukkan indeksnya tadi, karena kita sudah tahu Denis, dan kita akan gantikan dengan Jarwo. Oke. Coba kita cek apakah berubah. Oke, nama sudah berubah. Yang tadinya Adit, Denis, Sopo, dan Upin, sekarang menjadi Adit, Denis, Jarwo, Upin. Nah, kita juga bisa menambah jika kita ingin menambah lagi dengan cara kita menggunakan append. Coba kita cek. Ya, Ipin sudah bisa ditambahkan. Nah, ada juga ketika kita ingin menghapus atau kita ingin menghilangkan Adit, kita bisa menggunakan pop.
Adit sudah dihilangkan dari daftar. Nah, berikut adalah penggunaan array menggunakan Python. Yang kedua ada hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan, kunci, dan nilai memungkinkan akses yang cepat berdasarkan kunci. Kunci di hash untuk menentukan lokasi penyimpanan nilai. Jadi di sini kita menggunakan kunci. Jadi bisa sedikit berbeda dengan array yang sebelumnya tadi menyimpan data secara berurutan. Ini kita bisa mencari data secara acak, yang dimana kita harus menggunakan kunci yang unik. Meskipun dengan data yang sama, kita bisa menggunakan kunci tapi dengan kunci yang berbeda. Adapun penggunaannya di dunia nyata, yaitu menyimpan data akun pengguna, username, profil, bisa digunakan juga untuk menyimpan stok barang dengan kode barang dan jumlah, juga bisa menyimpan nomor telepon dengan nama dan nomornya, nama sebagai kunci dan nomor sebagai nilainya. Dan juga HSM ini memiliki kekurangan dan kelebihan, yang diantaranya yang pertama, akses data sangat cepat. Untuk kelebihannya ya, akses data sangat cepat dengan menggunakan key, karena menggunakan key tadi jadi langsung. Dan juga yang kedua, bisa menyimpan berbagai tipe data sebagai value. Tapi juga memiliki kekurangan, yaitu lebih boros memori karena menggunakan struktur hash di belakang layar. Nah, adapun untuk codingannya, oke, untuk codingannya di sini kita menggunakan JavaScript ya. Di sini kita menggunakan profile. Profile dan user. Data user ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita coba cek apakah oke, nama sudah tersimpan dengan berdasarkan key-nya. Key pertama yaitu ada user 1 dan key kedua ada user 2. Nah, di sini mungkin kita ingin mencari datanya Adit. Kita bisa menggunakan, atau kita ingin tahu user 1 ini sebenarnya siapa. Nah, kita coba kita cari user 1. Oke, nah user 1 sudah ditemukan, yaitu dengan nama Adit, berumur 17 dengan alamat Jakarta. Adapun kita ingin melihat yang lain juga bisa dengan user 2. Nah, berikut ini adalah pengoperasian atau contoh menggunakan coding JavaScript.
selanjutnya yaitu ada stack, yang dimana stack ini merupakan struktur data berbasis prinsip last in first out atau bisa disebut LIFO, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi pertama yang akan dikeluarkan. Nah, ini biasanya digunakan dalam pengelolaan panggilan fungsi atau bisa seperti contoh di pengguna di dunia nyata, yaitu undo atau redo di aplikasi seperti Word atau Photoshop atau aplikasi lainnya ya, dan juga sebagai navigasi browser, tombol back. Seperti kita contoh ketika kita men-searching sesuatu, ketika kita sudah masuk web, kita ingin kembali ke awal sebelum kita masuk web tersebut. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan stack. Stack juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang diantaranya kelebihannya mudah digunakan, mudah untuk membuat undo atau redo tadi ya, dan kemudian juga bisa mengontrol urutan eksekusi. Adapun kekurangannya, dengan menggunakan stack, akses terbatas karena hanya bisa mengakses dari belakang, karena hanya bisa menggunakan sistem LIFO tadi ya, last in first out. Dan juga data lama, kekurangannya data lama akan tertumpuk dengan data yang baru tadi. Nah, di sini saya akan analogikan berikut ini adalah analogi dari stack ya. Stack jika kita ibaratkan, jika kita analogikan ya. Nah, ini adalah kapasitas stack. Ibarat aja kapasitas stacknya hanya 3, hanya 1, 2 sampai 3. Nah, bagaimana cara kita ingin mengambil yang satu? Yaitu dengan cara mengeluarkan dulu yang angka 3, kemudian angka 2, baru kita bisa mendapatkan angka 1, kembali ke angka 1, yang mana sebelumnya angka 1 dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah stack, sehingga ketika kita ingin mengambil angka 1, kita harus mengeluarkan 3 dan 2 terlebih dahulu. Implementasinya di sini akan menggunakan coding JavaScript ya. Seperti contoh. Kita ibaratkan di sini kita masuk sebuah web, yang dimana kita membuka dari halaman 1, kemudian kita akan masuk ke halaman 2, kemudian kita masuk ke bisa kita lihat halaman yang keluar adalah halaman 1, 2, dan 3. Nah, di sini halaman 3 menjadi halaman yang terakhir. Nah, di sini saya ingin kembali ke halaman 2. Jadi kita menggunakan pop. Contoh kita ingin
mengeluarkan, kembali ke halaman 2 dan kita masuk lagi ke, dan kita ini memilih halaman 4, ibarat seperti itu ya. Ya, yang akan keluar adalah halaman 3 kita keluarkan dan menjadi halaman 1, 2 dan isi baru dengan halaman 4. Nah, seperti itu. Oke, dan kita sekarang ke struktur data Q. Q merupakan struktur datanya mengikuti prinsip first in first out, di mana elemen pertama dimasukkan adalah elemen yang akan keluar pertama. Dan ini biasa digunakan untuk sistem antrian ya, dari sistem Q itu sendiri. Nah, dan untuk penggunaan di dunia nyata, Q digunakan dalam pengelolaan di sistem operasi yang berbasis antrian ya, seperti mungkin antrian loket dan pembelian tiket, atau juga seperti printer ya, printer ketika kita ingin memprint sebuah kertas. Nah, kertas pertama yang akan terprint terlebih dahulu. Nah, dan juga Q memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu untuk Q tertib dan terstruktur karena data diproses sesuai dengan urutan. Dari urutan yang pertama yang akan diproses pertama. Juga cocok digunakan untuk antrian. Kekurangannya tidak bisa langsung akses ke tengah dikarenakan harus mengantri terlebih dahulu dari depan. Dan juga butuh memori yang lebih banyak untuk circular queue. Adapun untuk pemrogramannya di sini saya akan menggunakan Python. Nah, kita bisa ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba sebagai sistem loket rumah sakit ya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Terdapat antrian yaitu dari pasien 1, 2 dan 3. Nah, di sini saya ingin mengeluarkan pasien pertama. Nah, sehingga tersisa hanya pasien 2 dan 3. Kemudian coba memasukkan lagi pasien keempat ya. Dan juga berbarengan dengan pasien kedua keluar. Sehingga tersisa pasien 3 dan 4. Nah, sehingga tersisa hanya pasien 3 dan 4. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan, yaitu dari struktur data yang diantaranya ada array, hash-map, stack, dan queue yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu juga memainkan peran penting dalam perkembangan perangkat lunak.
dengan cara memahami kerja aplikasi masing-masing ini juga sangat penting bagi kita semua dalam efektivitas pemrograman yang akan kita gunakan nanti, sehingga harapannya kita bisa belajar lebih agar bisa lebih tahu tentang struktur data tersebut, bisa lebih memperdalami lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.